warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tangerang. Saya Mas Rudi dari SMAN 11 Kabupaten Tangerang. Saya Rohimah dari SDN Gam Jayapura Pasar Kamis Tangerang. Saya Siti Yuliana dari SD Negeri Buaran Kampung 5 Kecamatan Kampurani Kabupaten Tangerang. Kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi pendidikan. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak mau lakukan coaching ya? Iya betul Bu. Oke, sebelum lakukan coaching ada sedikit yang perlu saya tanyakan ya Pak. Boleh. Nah, baik, nanti saat Bapak melakukan coaching dengan diri, Bapak akan menjadi coachnya ya. Sedangkan diri menjadi coachingnya. Baik, nanti saya akan mengamati dan saya akan menilai sesuai dengan penilaian ya Pak ya. Seperti apakah coaching sudah sesuai belum dengan alur ceritanya, apakah Bapak sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan apakah boleh saya juga akan mendengarkan ya Bapak ya respon dari jawaban juga, dan apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Dan jangan lupa Pak, harus sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya ya, pertama pekerjaan ya Pak ya, yang kedua proses kreatif, lalu yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita ya Pak ya. Kalau itu Bapak ada sedikit, saya tentu boleh Mas Suri yang pertama ini ya Pak. Kompetensi apa sih yang sebenarnya ingin Bapak kembangkan dalam proses Bapak? Pada kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini ya Bu ya, pastinya tentang kompetensi coaching, yaitu yang pertama tentang kesadaran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Pak Nasri ini mengembangkan tiga kompetensi apa ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah sekarang gini Pak Masuri, apa sih kompetensi yang mana yang paling spesifik yang Bapak ingin terapkan dan yang Bapak ingin kembangkan dalam proses ini? Iya, jadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ya Bu, yaitu tentang keterlibatan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada saya Bu. Baik, kira-kira kompetensi dari mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, betul. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaian saya akan melihat coach sudah bisa mencari solusi tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga coaching memiliki rencana apa atau rencana kedepannya yang harus dilakukan. Begitu. Baik, jadi menurut Bapak indikator pencapaiannya gimana Pak? Coaching itu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sendiri dan memiliki rencana-rencana yang untuk sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Ya betul Pak. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya. Silakan sekarang Bapak lakukan coaching dengan diri saya. Yang sebaik-baiknya nanti setelah coaching Bapak selesai kita ngobrol lagi ya. Sekarang silakan Bapak coaching dengan diri. Baik, terima kasih Bu. Salam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Jadi bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya tinggi baik. Mas Suri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Nah, ngomong-ngomong tadi katanya mau ada yang mau disampaikan atau gimana? Kira-kira masalahnya apa ya? Ya, saya pengen ngobrol jadi saya soalnya ada masalah saya di Mas. Saya aktif, motivasi. Baik, kita ngobrol tapi nggak terlalu lama ya, karena waktu saya juga paling 10 menit kalau 15 menit saja. Jadi silakan mau dimintain apa? Ya, jadi begini Pak, saya kan ngajar di kelas 11 ada beberapa siswa saya ini yang kelihatannya setiap kali saya
motivasinya sudah saya ada taruh aja juga karena ya biar si anak semangat buat saya ini biar motivasinya itu terbangun gitu. Jadi masalahnya anak-anak harus semangat motivasi. Terus menurut Yuli sendiri kira-kira pernah Ibu Yuli melakukan apa untuk bisa motivasi anak itu? Saya apa namanya refleksi terhadap pembelajaran saya. Takutnya dari pembelajaran saya yang monoton sehingga membuat anak-anak itu bosan. Anak-anak itu bosan. Jadi ibu membuat refleksi. Selain refleksi itu buat apa lagi supaya anak itu punya semangat yang Sepertinya saya akan ambil kali ya, jadi saya akan melakukan pendekatan tersebut sehingga saya mengetahui apa selain metode saya yang membuat mereka itu kurang motivasi. Jadi ibu akan memanggil anak tersebut, mungkin akan disampaikan atau dibicarakan dengan mata ayat seperti itu. Terus kira-kira kapan tuh waktunya rencananya? Saya akan mengambil itu mungkin di karena baik ya saya baiknya melihat anak yang semangat itu gimana ya Pak ya. Jadi mungkin minggu-minggu ini saya akan cepatnya mengambil. Terus ibu sudah punya rencana tadi ya, terus kemudian akan membangun juga anak dalam ini itu adalah mungkin dari tanggung jawab ibu sendiri. Mudah-mudahan nanti ibu bisa melaksanakan atau bisa melakukan kegiatan ini dengan baik, motivasi anak juga bisa menjadi perubahan yang lebih signifikan. Terus kira-kira menurut sendiri kemungkinan itu mereka bisa berubah dari level berapa dan juga Kalau yang saya lihat sekarang nanti untuk saya lihat itu penilaian saya ada di angka 5. Saya ingin meningkatkan angka 2. Mudah-mudahan dengan yang tadi saya katakan bisa meningkat ke angka 8. Jadi mudah-mudahan ya anak-anak bisa berubah menjadi lebih berapa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa melaksanakan apa yang ingin diubah dengan motivasi anak. Nanti saya suruh cerita dari Yuli bagaimana perubahan yang sudah terjadi yang sudah dilakukan dari Yuli saya menggunakan dari Yuli. Terima kasih Yuli sudah mau bercerita bersama saya tentang masalah ini. Saya polisi, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Sudi sudah melakukan ya dengan Bu Yuli. Betul, Bu. Untuk Mama Sudi, apakah sudah berjalan dengan baik? Tadi berjalan dengan lancar dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, setelah melakukan observasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sudi. Boleh Pak? Boleh. Nah, yang pertama yang akan saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak dapatkan saat coaching terkait tentang indikator pencapaian yang dicapai. Begini tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dan update-nya, ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identitas, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak ya. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coach ya Pak ya, untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara pertanyaan menurut robot ya Pak ya. Baik, kita masuk ya Pak ya. Menggunakan beberapa Bapak sudah tua ya, yang tadi saya amati dan beberapa perempuan tadi sudah berhasil Pak ya menyampaikan dari coach saya Pak ya. Oke, yang pertama Yuli sudah menyampaikan tujuan yang kepada coach yaitu Bu Yuli. Yang kedua telah menanyakan mengidentifikasi masalah ya, dan permasalahan ya. Nah,
Jadi permasalahan daerah Coach itu sudah selesai Pak ya. Kemudian Pak Masri sudah mengadakan koalisi untuk membuat rencana aksi Pak ya. Juga Pak Masri sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri Coach Pak ya, agar rencana aksi dilakukan dengan baik ya Pak ya. Dan juga kami sudah mendengar Pak ya, apa yang Pak Masri mendengar Pak ya. Pak Masri sudah fokus ya, sudah hadir penuh dengan beliau tadi ya, juga sudah menjadi pendengar aktif ya Pak ya, Pak Surya ya Pak ya, dan sudah mengajukan pertanyaan yang berubah ya Pak ya. Nah sekarang untuk kedepannya Bapak berpotensi apa sih yang akan dikembangkan kedepannya oleh Bapak itu? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan hal supaya bisa saya terapkan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun bisa berkolaborasi nanti di lingkungan sekolah. Luar biasa Pak Masuri, semoga kedepannya lebih baik lagi Pak ya. Terima kasih Pak Masuri untuk hari ini sudah melakukan proses coaching dengan beliau ya, dengan tanya Pak ya. Baik, saya akhiri Pak ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Jul. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita kan melaksanakan sesi coaching bersama Pak Masuri yang sebelum melaksanakan praktik coachingnya. Tentunya ini juga harus memahami beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yaitu dalam sesi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan pra observasi yang saat ini kita lakukan ya. Kemudian tahapan observasi ini, pra-observasi ini, saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada sesi coaching ini oleh tim. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan observasi. Hari ini saat sedang sesi coaching dengan Pak Masuri, saya akan mengamati bagaimana sesi coaching tim ya. Nah setelah itu yang terakhir ada pasca observasi. Nanti tim akan merefleksikan apa yang sudah dilakukan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan dikembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Gitu ya tim ya. Oke baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, tim pertama-tama kita akan diskusi nih tentang unit penilaian. Dilakukan untuk melatih apakah percakapan coaching tim dengan Pak Masuri sudah dilakukan atau belum dengan alur cerita yang ada. Nanti Bu Iin memberikan pertanyaan berikut kepada coaching atau kepada Pak Masuri. Kemudian bagaimana Pak Masuri ini dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Iin. Nah, percakapan coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan dosen kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari ini yang itu ada pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke yang pertama ya Bu, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan pada coaching tadi? Yang akan saya gunakan ya, kompetensi dalam mendengarkan kasih ya Bu, juga mengajukan pertanyaan yang bercoba. Seperti itu. Ya Bu, berarti ada dua ya kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira nih kompetensi yang mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan bercoba. Oke, terus indikatornya gimana nih? Indikator yang akan saya tingkatkan yaitu saya ingin coaching bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya. Oke, baik ya Tim ya. Kalau itu sekian diskusi pra-observasi kita kali ini. Selanjutnya silakan melaksanakan sesi coaching bersama Pak Masuri. Setelah itu kita akan berdiskusi lagi pasca observasi. Terima kasih, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemarin telepon saya dan tidak apa-apa. Iya, nanti saya lagi
3 bulanan nih yang punya masalah kelas dengan anak-anak, bisa nggak Bu Iin ada waktu buat saya? Boleh, setelah saya ada waktu masak silakan. Berapa sih yang balik sama sore bulan? Ya, jadi di kelas itu anak-anak kalau pelajaran saya itu kebanyakan tidur gitu kan, apalagi sudah jam siang ya. Terus saya bingung kenapa sih mereka tidur aja gitu kan, apakah kemungkinannya ketika makan siangnya masih program tidur seperti itu. Jadi saya bingung sendiri apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kalau saya sebutkan tidak masuk ini ya, anak suka tidur ya sesuai sama kerja. Jadi tujuan sama kerja ini merupakan saya bukan apa ya? Iya. Menurut sama kerja kapasitas juga Visual marketing itu tentunya adalah ya dia motivasi untuk belajar, kemudian juga sudah tidak tidur, jadi mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dengan santai, dengan baik, menyimak apa yang kita sampaikan seperti itu. baik. Untuk anak ke depan dalam hal ini apa? Rencana ke depan mungkin di sini saya akan panggil anak itu kali ya. Jadi saya akan tanyakan penyebab yang apa di kelas itu selalu ngantuk dan tidur seperti itu. Saya highlight Ya saya akan memanggil mereka, anak itu yang suka tidur, saya akan tanyakan penyebabnya kenapa dia suka tidur di kelas, apakah memang dia tidurnya begadang, apakah memang dia berjualan di pasar dan lain sebagainya. Itu kita tidak tahu, saya kemungkinan itu pasti terjadi pada mereka seperti itu. baik. Hal ini kapan akan Bapak lakukan? Yang akan saya lakukan dalam kegiatan ya, memang tadi mengganggu selesai kegiatan belajar di kelas menurut saya seperti itu. Nanti mungkin akan saya panggil anak itu yang tidur ketika pelajaran saya seperti itu. Jadi dalam waktu dekat ya, kita akan menyesuaikan masalah itu ya. Untuk mengatasi hal ini, apakah ada yang ingin Bapak dan Bapak teman-teman siapa? Di sini mungkin saya akan melibatkan bagi kelas. Misalnya mereka adalah orang tua di kelas itu. Yang mereka harus ada saya nanti juga bebas. Kemudian mungkin saya juga akan melibatkan guru BK. Bagaimana kemudian guru BK itu bisa memberikan bimbingan terhadap mereka yang harus berada di kelas dan harus di sini. Kedepannya Pak Masudi akan dalam kolaborasi dengan ya. Saya berkolaborasi dengan wali kelas dan berkolaborasi dengan mereka. Jadi untuk kali ini komitmen apa yang akan dilakukan dalam kedepan ini? Komitmennya saya akan memberikan kepada anak itu reward kalau misalkan mereka tidak lagi mengulangi kegiatan-kegiatan mereka di kelas, yang tidak belajar, dengan tidur dan lain sebagainya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Masudi. Mudah-mudahan niat yang Pak Masudi akan lakukan berjalan dengan baik ya. Insyaallah, mudah-mudahan. Terima kasih Pak Ibu sudah membantu saya. Saya sudah permasalahan saya sudah bisa melakukan titik terangnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa baik ya Pak. Amin. Itu saya tentu mengingatkan Pak Masudi apa ya? Semangat Pak Masudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan pengamatan terhadap sesi coaching kepada Pak Masudi. Selanjutnya di sesi pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada dirinya. Menurut ini, sesi coaching yang tadi dilakukan dengan Pak Masudi bagaimana? Alhamdulillah sudah baik. Oke, kalau menurut itu sudah baik, apa yang membuat Win menilai bahwa sesi coaching tadi sudah baik? Jadi menurut saya baik itu ya, proses pagi tadi saya sudah sesuai dengan Pak di mana saya juga menanyakan tujuan kepada Pak Masudi, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab juga, sehingga kalau data tersebut sebagai bagi dalam menyelesaikan permasalahannya juga menemukan solusinya. Oke, luar biasa ya Win ya sudah melakukan sesi coaching. Nah sekarang
boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Ya boleh Bu. Nah, baik Bu ya, terima kasih. Setelah saya mengobservasi tadi, kegiatan percakapan sesi coaching Ibu dengan Pak Mas Rudi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Juga proses alur ceritanya sudah tercapai, artinya sudah terlihat tadi saat sesi coaching. Dan Bu Ibu juga sudah berusaha menggali, mengajukan pertanyaan bobot perihal permasalahan yang dihadapi oleh Pak Mas Rudi, sehingga Pak Mas Rudi sebagai coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Begitu. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Alhamdulillah, tentunya saya senang sekali Bu Yuli. Terima kasih atas apresiasinya. Alhamdulillah ya, sudah sesuai dengan yang diharapkan Bu Yuli ya. Di sini saya juga ingin menyampaikan kompetensi lain yang juga ingin saya kembangkan lebih dalam, yaitu kira-kira pengamatan Ibu, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan? Begini ya. Terus kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bu Im kembangkan dari hasil yang sudah dilakukan tadi? Baik Bu, saya ingin memperdalam yaitu mendengarkan aktif. Begitu mendengarkan aktif yaitu dari diskusi ya, yang saya sudah terbayang. Terus dari diskusi ini tadi emang terbayangnya kayak gimana Bu? Ya itu saya terbayang dilatih kembali Bu untuk memperdalam. Tentu dalam mengembangkan kompetensi ini perlu bantuan ya Bu ya Bu ya. Kira-kira nih yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan kompetensi yang ingin ditingkatkan. Baik Bu, saya akan minta bantuan kepada pihak yang terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Baik Oke Bu Im, kegiatan supervisi kita kali ini sudah selesai ya Bu. Saya mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan coaching tadi Ibu dengan Pak Mas Rudi, bahwa yang Ibu lakukan sudah benar dan sudah sesuai dengan alur cerita, juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, demikian sesi observasinya dan sesi coachingnya juga. Mudah-mudahan Im bisa terus melakukan sesi coachingnya, dan nanti kita bisa bertemu lagi di sesi coaching. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Mas Rudi, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Di sini Yuli nanti sama Bu Ingin akan melakukan proses coachingnya. Ya Pak, benar. Nanti saya akan melakukan proses coaching. Mungkin rencananya nanti di jam 10 pagi ya Pak. Kehadiran saya di sini itu adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin dilakukan nanti sama Bu Ingin. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Siap Pak, insya Allah saya selalu siap. Baiklah, Bu Yuli, sebelum Ibu Yuli mulai proses coachingnya sama Ibu Im, di sini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu Yuli. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Ibu poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan coaching, nanti saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan kita atau tidak, seperti itu. Nanti dari tujuan umum kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab yang akan Ibu lakukan berdasarkan prinsip-prinsip coaching yang kita ketahui seperti itu. Baik Pak, saat melakukan coaching nanti saya juga akan berencana akan melakukan sesi coaching sesuai dengan alur cerita dan prinsip coaching sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan. Baik, untuk memaksimalkan potensi yang Ibu Yuli lakukan juga,
di sini selanjutnya bagaimana inti dari coaching yang perlu diperhatikan ya Bu, terutama adalah tentang kehadiran guru seperti itu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif ketika Ibu mengajukan pertanyaan kepada coach Ibu sendiri. Baik, Ibu selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Baik Pak, yang akan saya kembangkan nanti pada saat saya di coaching adalah saya ingin mengembangkan kompetensi tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, kira-kira dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu bagian mana yang secara spesifik yang akan Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang secara spesifik saya ingin mengembangkan di bagian mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan kepada coach dengan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Ya. Baik, berarti fokus Ibu adalah tentang kompetensi coaching ya Bu. Yang ingin Ibu lakukan itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi. Baik, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ya Pak, yang pertama nanti saya berharap saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar tentang permasalahan yang diutarakan oleh coach, serta nanti saya juga tidak akan memberikan judgement, asumsi maupun asosiasi, dan yang kedua nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari dengar, sehingga saya berharap coach bisa menemukan solusi dan masalahnya. Baik Bu, demikian Bu ya kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Iim ya Bu ya. Nanti setelah melakukan coaching kita bertemu lagi dan berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan sesi coaching bersama Bu. Ya baik Ibu, sampai ketemu lagi ya Bu Ili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kemarin saya dengar nih Bu Im nyari-nyari saya, ada apa Bu Im? Bingung kenapa? Ayo kita ngobrol nih hari ini, kita pengen ngobrol apa? Jadi di antara siswa kita ada yang sering membuatnya. Siap-siap. Kita lanjut ke selanjutnya nih. Ini sebenarnya pengen ngobrol sama saya nih. Harapan gue pengen dapet apa dari obrolan kita? Mungkin tujuan saya ini pada tulisnya kita dapat solusi dari perusahaan saya. Jadi Ibu Im punya masalah kalau si suami itu ada yang jahil pada temannya. Nah, jahilnya si suami ini seperti apa? Jadi sekarang ini kita sering mengambil barang temannya, kayak alat tulis, ya, atau minum, sampai sepatu temannya. Jadi iseng ya. Nah, kalau misalnya sekarang saya tanya nih, si suami yang jahil tadi, sebetulnya kalau dalam proses belajarnya gimana? Jadi kalau ada itu di kelas biasa dia anak atau belajar untuk belajar terhadap nah mungkin dari yang anak itu yang belajar gitu sehingga itu dari orang ya karena dengan nyaman. Kalau sekarang saya minta rating nilai nih, misalnya saya minta dari angka 1 sampai 10, kira-kira siswa yang tadi jahil itu menurut dia ada yang angka berapa? Angka 5. Kalau dia ingin tingkatkan dari 1 sampai 10, dia ingin ditingkatkan ke angka berapa? Sebenarnya angka 10 ya, karena lebih baik ya. Yang saya yakin, jadi ingin meningkatkan dari angka 5 ke angka 10. Nah, gimana caranya? Menurut ini, gimana caranya biar itu nilainya meningkat ke angka 10?
tentunya yang ingin ada rencana khusus dari saya ingin PKT saya ingin menggunakan apa saya akan berkeli saya akan berkeli jadi itu saya akan Oh, jadi gue mau memandangkan kamu bicara dari hati ke hati yang gitu-gitu kenapa kok dia bisa jahil gitu ya. Nah, rencananya kapan gue akan melakukan hal tersebut? rencananya sih paling depan ke depannya supaya penilaian bisa ada dengan nyaman. Oke, kalau misalnya ini apa yang akan kamu lakukan, jadi itu bertanggung jawab. Dengan itu, gue akan melakukannya dalam keputusan ya. Kalau begitu nanti setelah melakukan pemanggilan, ini bukan kayak ini ya, kita bisa bertemu lagi untuk ngobrol lagi. Saya ingin tahu hasilnya apa, tantangan tersebut yang punya, saya dulu ya. Baik, terima kasih dulu ini saya nggak tahu solusi dari masalah saya ini dan mudah-mudahan akan berubah ya Bu ya. Terima kasih sekali Wiki sudah mau berbagi. Yuli, tadi luar biasa sekali ya apa yang sudah Ibu Yuli lakukan. Tadi saya perhatikan coachingnya berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat itu perasaannya bagaimana ya perasaan coaching tadi? Perasaan saya setelah sesi coaching tadi, tentu saya senang ya Pak bisa membantu rekan saya menemukan solusi atas permasalahan ini. Dan saya juga merasa kompetensi yang saya harapkan tadi saat kita berbincang sesi coaching, saya merasa itu sudah tercapai Pak. Saya juga sudah banyak bercerita dengan tim, semua permasalahan yang dihadapi coaching sudah tersampaikan. Baik Bu Yuli, pada saat coaching tadi itu ya, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching Ibu, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Pak, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa saya sudah mampu untuk fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif. Lalu saya merasa sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga sesuai dengan alur kita, sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, jadi Ibu sudah tercapai ya Bu ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya. Ya Pak. Izinkan saya di sini menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Ya Pak, silakan. Jadi berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu Yuli sudah melakukan percakapan dengan alur tinta ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coachnya, kepada coaching dalam sesi coaching Ibu, kemudian mengarahkan beliau juga untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi, serta untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan Ibu juga sudah memancing ya untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjelaskan rencana aksinya ya. Di sini Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching ya, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta yang akan disampaikan pada saat observasi tadi itu adalah fokus kompetensi sudah sangat baik melakukan itu. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat proses tadi, di mana kompetensinya menurut saya sudah tercapai. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih banyak. Saya senang mendengarnya Pak, terima kasih atas segala umpan tadi yang Bapak berikan kepada saya. Semoga saya bisa meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Ya, sama-sama Bu Yudi. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apalagi sih yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Nah, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan coaching agar saya bisa mendengarkan secara aktif dan semakin bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga
siapapun yang melaksanakan sesi coaching dengan saya, para coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya ya. Semoga juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak ahli coachingnya. Nanti saya juga ke depannya akan terus berusaha melaksanakan latihan dalam kegiatan coaching sehingga ke depannya saya akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira Bu, ada hal lain nggak yang ingin disampaikan lagi? Untuk saat ini menurut saya sudah cukup, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua dan sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.